Yes, ini pertanyaan pertama. Sambil menunggu pertanyaan lain, jika terjadi hal seperti ini, berniat saat azan, jadi dia berniat pada saat azan, berarti bersamaan dengan azan, azan subuh maksudnya, yang berarti niat dan puasanya tidak sah. Ya mungkin karena tadi pembicaraan. Apakah seseorang tersebut tetap melanjutkan puasanya atau tidak? Kalau tidak, bagaimana cara menggantinya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana kalau seseorang niatnya itu pada saat azan? Niatnya pada saat azan. Apakah puasanya sah atau tidak? Tadi kita sampaikan puasanya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia niat bertepatan dengan masuk azan. Ini untuk puasa wajib. Saya tekankan lagi, untuk puasa wajib. Untuk puasa sunnah boleh. Terus apa yang harus dia lakukan setelahnya? Apakah dengan itu dia boleh makan dan minum seenaknya saja? Apalagi kalau dia patatuai teman-temannya yang lain. Ataukah dia tetap melanjutkan puasanya? Berdasarkan pendapat dari Syekh Shalih Al-Munajjid yang tadi saya sampaikan pendapatnya, maka orang ini tetap berpuasa, tapi puasanya tidak sah. Tetap dia tidak boleh makan dan minum hingga terbit fajar. Dan dia harus mengganti puasa itu. Karena dia dikiaskan dengan orang yang berbuka karena pelanggaran, bukan berbuka karena keringanan. Jadi dia dianggap orang yang berbuka karena pelanggaran, karena dia lalai, maka dia dianggap berbuka karena pelanggaran. Setelah azan itu dia harus tetap tidak boleh makan dan minum, menahan dirinya, dan itu sebagai hukuman bagi dia. Dan kemudian ini hukuman di dunia, hukuman di akhirat luar biasa. Silahkan buka hadis-hadis terkait dengan hukuman orang yang dengan sengaja berbuka di bulan Ramadan. Itu luar biasa. Nabi dalam perjalanan Mi'rajnya ditunjuki, beliau mendengarkan satu suara orang yang berteriak, yang dipukul kepalanya hancur, dihidupkan lagi, dipukul lagi kepalanya hancur, dihidupkan lagi. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Jibril mengatakan dia adalah orang yang berbuka secara sadar di dalam bulan Ramadan, tidak sakit dan tidak musafir, juga bukan wanita yang haid dan nifas. Maka terkait dengan pertanyaan tadi, dia tetap tidak boleh makan dan minum, dan dia harus mengganti puasa itu karena puasa itu tidak sah pada hari itu. Wallahu a'lam. Yes. Ini pertanyaan cukup menarik ini, Ustaz. Jadi biasanya kalau akhwat itu tahun ini misalnya hamil. Ya. Iya. Saya sudah bisa menebak ini. Kemudian dia susah untuk berpuasa. Kemudian tahun berikutnya kan sementara menyusui. Kemudian setelah belum sampai 2 tahun menyusui, hamil lagi. Pokoknya tidak ada jeda kecuali hamil. Ya, hamil dan hamil terus. Yang mungkin menyebabkan si akhwat ini agak sulit untuk mengkodok. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Baik. Ini wanita perkasa. Tapi suaminya adalah suami pejuang. Karena dia berjuang setiap tahun. Memang ada kondisi muslimah kita seperti itu. Yang alhamdulillah rahimnya itu berkah. Kenapa rahimnya berkah? Setiap tahun cuma 2 kondisinya. Kalau bukan hamil, menyusui.
Jadi tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi, tahun depan menyusui lagi. Kapan dia harus mengganti puasanya? Atau apakah dia wajib untuk berpuasa, mengganti puasa atau tidak? Ataukah kita berpindah ke alternatif kedua, yaitu cukup bagi dia membayar fidyah saja? Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Dalam hal ini jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal itu. Beberapa ulama Hanafiyah itu menganggap kalau kondisi seperti ini, maka bagi dia membayar fidyah saja. Pendapat ulama Hanafi. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak. Tidak ada keringanan kepadanya. Dia diringankan untuk tidak menuntaskan puasa gantinya pada tahun itu, tetapi tetap terafel pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dia tetap diwajibkan untuk membayar puasa. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin itu menguatkan pendapat ini. Bahkan Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menguatkan pendapat ini. Bahwa dalam kondisi ini dia tetap harus mengganti puasa. Jadi kalau kondisi berulang 3 tahun, berarti 90 hari. Kalau puasanya 30 hari, maka 90 hari. Dia bisa mencicilnya setelah kondisinya itu lapang. Kalau kondisinya itu lapang setelah 3 tahun, maka ketika dia berniat menyelesaikan dalam 1 tahun, itu sudah 1/3 tahun. 1/3 tahun. Karena 90 hari, 1 tahun 360 hari. 90 hari itu hampir 1/3 tahun. 3 bulan dari 12 bulan harus dia selesaikan, dicicil itu. Dan yang lebih Masya Allah lagi, karena dia tidak bisa meminta bantuan suaminya untuk berpuasa atas dirinya. Dia mengatakan, Abi, karena ini adalah resiko perbuatan kita berdua, maka bantukah puasa setengahnya misalnya kodong. Tidak bisa, harus dia yang. Nah sekarang ulama itu berbeda pendapat juga. Kalau dia menyusui contohnya, atau dalam kondisi hamil, yang tepat dia membayar qadha saja, atau dia membayar fidyah saja, atau dia membayar qadha dan fidyah. Ini juga ulama berbeda pendapat. Pendapat beberapa ulama Syafi'iyah, kalau dia berbuka karena khawatir terhadap janinnya atau terhadap anak yang dia susui, maka dia 2 kena hukuman. Yang pertama, dia membayar ganti, dan yang kedua, dia membayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia mengganti saja tanpa fidyah. Jadi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia mengganti qadha, tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan anaknya, maka dia mengganti dan dia juga bayar fidyah. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama, dan saya secara pribadi lebih condong ke pendapat itu, bahwa dia mengganti saja dan tidak perlu membayar fidyah. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya? Mengganti saja, tidak perlu membayar fidyah. Kenapa? Karena wanita hamil dan wanita menyusui tidak masuk dalam struktur ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Fidyatun, membayar fidyah bagi orang yang berbuka. Di situ masuk 2 kategori. Yang pertama adalah orang yang sakit, al-maradu la yurja bur'uhu. Orang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Ada orang sakit secara medis tidak bisa diprediksi kapan dia sembuh. Maka orang seperti ini tidak perlu bayar qadha, dia bayar fidyah saja. Tapi kalau dia sakit yang secara medis bisa sembuh ini dalam 1 bulan,
maka dia harus mengganti, tidak membayar fidyah. Tapi kalau secara medis bisa diprediksi bahwasanya penyakit ini sudah sulit disembuhkan secara medis, maka dia membayar fidyah. Dan yang kedua, orang tua tidak sakit tapi sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak mampu lagi untuk mengganti, maka dia hanya membayar fidyah saja, sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an di akhir-akhir hayatnya atau di akhir masa tuanya. Beliau sudah tidak mampu lagi, masih sadar, tapi sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka beliau membayar fidyah atas puasa yang tidak bisa dia kerjakan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, salah satu yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah musafir. Apakah ada syarat tertentu musafir itu? Apakah musafirnya harus syar'i atau tidak syar'i? Kemudian bagaimana sekiranya Ustaz seseorang punya hajat dengan istrinya, tetapi dengan alasan syar'i, alasan musafir dia lakukan perjalanan. Jadi cuma mau memenuhi syahwatnya, kemudian supaya itu bisa terpenuhi, maka dia lakukan musafir. Ini pertanyaan bapak atau ibu? Saya khawatir pertanyaannya bapak ini, karena dia mencari jalan keluar. Yang pertama, musafir. Apakah musafir itu ada karakter khusus, syarat khusus? Jawabannya, musafir itu ditetapkan oleh dua hal. Yang pertama ditetapkan secara fikih, yang kedua ditetapkan secara al-urf. Jadi musafir itu ditetapkan patronnya dua hal. Yang pertama secara fikih, yang kedua secara al-urf. Secara fikih saya sudah sebutkan tadi, kurang lebih 80 km. Farshataini. Farsa. Satu farsa itu sekitar 40 km, kalau dua berarti 80 km. Ini saya ambil pendapat yang rajih saja. Nah, tentu para ulama khilaf, ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 65 dan lain sebagainya. Tapi saya ambil titik tengahnya saja, hitungan 80 km. Itu secara fikih. Tapi ada ditetapkan secara al-urf. Al-urf itu kebiasaan masyarakat. Saya tidak tahu kalau orang Jeneponto. Kalau orang Jeneponto jalan ke Makassar, itu dianggap dekat atau jauh? Nah, ini kembali kepada al-urf. Kalau orang Papua, jalan dari Asmat sampai ke Bandara Sentani, itu 100 kilo lebih, dia bilang dekat. Jalan kaki, Ustaz. Tanpa pakai alas kaki. Itu dia bilang dekat, hampir 100 kilo. Jalan kaki, dia penuh sekitar 2 hari 2 malam, jalan kaki. Itu dia bilang dekat. Ini urf. Kalau bagi dia dekat, berarti bukan musafir. Walaupun sudah 100 kilo. Nah, Jeneponto kalau ke Makassar itu musafir atau bukan? Coba tanya orang tua kita, itu kira-kira musafir atau bukan? Kalau mereka bilang tidak, dekat gitu, berarti bukan musafir. Ini kalau patronnya al-urf. Nah sekarang, kapan kita bisa menyambungkan antara al-urf dan fikih? Yaitu ketika urf itu sudah tidak lagi menjadi kebiasaan. Jadi kayak sekarang, urf itu untuk jarak safar di masyarakat Bugis Makassar sudah bukan lagi menjadi kebiasaan, sehingga patokannya kembali kepada patokan fikih. Dari sini kita naik ke Malakaji, ada orang bilang jauh, ada orang bilang dekat. Makanya teman-teman yang mungkin belajar di Darul Istiqomah Maros, kalau ada di sini yang pernah nyantri di sana, itu dari Pondok Darul Istiqomah Macopa ke Makassar itu musafir. Kenapa? Karena dia pakai kategori al-urf dan dia menghitung dengan jarak urf. Kalau dia anggap sudah jauh berarti musafir, walaupun hanya beberapa kilometer saja. Saya pernah dengan teman-teman Darul Istiqomah
Dari pesantren kita ke Bantimurung, itu jaraknya kurang dari 10 kilo. Kami sholat sempurna, mereka sholat jamak kasar. Itu namanya khilaf fiqhiyah. Dia patokannya urf. Tapi karena kalau sudah tidak seperti ini, maka patokan kita adalah fikih. Kita ambil jarak aman 80 km lah, kita ambil jarak aman. Nah sekarang syar'i, yang mana itu musafir syar'i, yang mana musafir tidak syar'i? Nah saya tidak bisa jawab ini, karena saya tidak tahu musafir syar'i itu seperti apa. Cuma mungkin yang dia maksud, apakah safar itu menyusahkan atau tidak? Nah di dalam kata musafir itu syarat susah atau tidak susah itu tidak masuk dalam kategori. Yang masuk adalah jarak. Jadi walaupun dia pakai jet yang dari Jeneponto terbang ke Jakarta 15 menit, itu musafir namanya. Karena bukan susah tidak suka, tetapi jaraknya. Sehingga kalau dia sudah masuk jarak musafir, maka dia musafir. Karena dia musafir, maka dia mendapatkan rukhsah atau keringanan-keringanan sebagai seorang musafir. Saya mau tanya, Ki, kalau musafir berbuka puasa di bulan Ramadan, itu dia musafir karena keringanan atau karena pelanggaran? Karena keringanan. Karena dia berbuka karena keringanan, maka dia bisa melakukan semua pembatal-pembatal puasa. Kenapa? Karena dia berbuka karena keringanan. Berbeda dengan dia berbuka karena pelanggaran. Kalau dia berbuka karena pelanggaran, maka dia setelah kejadian melanggar itu tidak boleh melakukan pembuka puasa. Tidak boleh. Dengan ini kita bisa memberikan jawaban. Kalau suami istri safar bersama-sama ke Jakarta di siang hari bulan Ramadan, puasa awalnya di atas pesawat, karena suaminya lihat pramugari terlalu cantik, turun tidak tahan dia. Dia bilang, Umi, kayaknya sampai di hotel kita harus berbuka ini. Boleh atau tidak, Ustaz? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena dia berbuka karena keringanan. Jadi tidak masalah, Ustaz. Silakan. Jadi tidak masalah. Ya, tidak masalah. Iya. Kenapa Ustaz? Dia jadikan saja alasan kalau dia. Ya, musafir itu tidak dilihat apa motifnya, tapi dilihat jaraknya. Jadi kalau ayo kita pergi berbuka di Jakarta saja, apa kalau banyak uangnya, silahkan. Kalau ada anggota dewan banyak uangnya, ya silahkan. Bulan Ramadan hari ke-10, ayo kita pergi safar di Jakarta deh. Kenapa mau ke Jakarta, Abi? Ayo kita pergi berbuka di Jakarta sana. Ya. Jadi ya, saya paham. Tidak masalah. baru Ustaz, masalah ini pengantin baru kencang sekali menggut-menggutnya tadi saya. Iya. Jadi musafir tidak dilihat apa motifnya, Ustaz. Apakah motifnya atau tidak? Bukan itu patokannya. Patokannya jarak safar. Mau dia niat untuk pergi berbuka atau tidak itu tidak dianggap dalam fikih. Ya. Iya. Rasa-rasanya sudah ada janggal musafir ini kalau begitu. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Misal seorang istri yang di luar Ramadan, Ustaz, tetapi dia membayar qada, puasa qada di luar Ramadan. Tetapi sang istri ini sementara puasa, kemudian diajak sama suaminya untuk berhubungan. Apakah masuk kaidah tadi karena dia sedang mengganti puasa wajibnya? Ketika dia batalkan ini, dia dikenakan puasa 60 hari itu. Dan bagaimana dengan suaminya? Apakah juga ikut menanggung risiko dari perbuatannya ini? Ini puasa mengganti ya, Ustaz? Mengganti, Ustaz. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Oh. Iya. Sekarang ada ummi yang
puasa mengganti di luar bulan Ramadan. Dia sudah minta izin ke suaminya, Abi kayaknya hari ini saya berpuasa. Karena perempuan istri kalau berpuasa harus izin suami. Ya, tidak boleh. Jadi ada syarat tambahan kalau istri mau berpuasa di luar bulan Ramadan, yaitu harus izin suami. Kalau yang belum bersuami ya berarti dia bebas, free home base. Kalau yang sudah punya suami wajib izin suami. Bahkan sebagian ulama seperti mazhab Zahiriyah menjadikan sebagai syarat sahnya puasa, yaitu izin suami. Nah sekarang ketika dia sedang berpuasa, suami sudah tahu sejak malam, ini besok istriku sedang puasa qada wajib. Tiba-tiba datang keinginannya untuk mendekati istri. Dia dekati istrinya. Nah istri bingung, ini antara saya berpuasa lanjut atau saya melayani kebutuhan suami. Apalagi kalau permintaannya itu pada asar. 1 jam lagi berbuka. Saya bermujahadah ini untuk puasa dari pagi sampai jam 5. Jam 5 dia minta. Nah, puasa qada itu hukumnya apa? Wajib. Istri menjawab panggilan suami hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Istri menjawab panggilan suami, wajib atau sunnah? Wajib. Ketemu antara dua wajib. Wajib membayar qada dan wajib menjawab panggilan suami. Dalam Islam, kalau kita belajar ilmu usul fiqh, wajib itu ada 2. Ada namanya wajib mudayyak dan ada namanya wajib muwassa. Kewajiban yang intervalnya sempit dan kewajiban yang intervalnya luas. Kalau ketemu antara kewajiban yang intervalnya sempit, namanya wajib mudayyak, ketemu dengan wajib muwassa, kewajiban yang intervalnya luas, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Yang sempit didahulukan daripada yang luas. Sekarang kita petakan. Membayar puasa wajib qada itu berapa lama durasinya? Berapa lama kita bisa punya kesempatan untuk membayar qada itu? 360 hari. Itu luas atau sempit? Hajatnya beliau sudah bukan di telinga, sampai di ubun-ubun. Itu sempit atau luas? Sempit. Ketemu antara sempit dan luas, mana didahulukan? Sempit didahulukan. Maka kalau ketemu antara wajib mudayyak dan wajib muwassa, dahulukan wajib mudayyak, lebih didahulukan daripada wajib muwassa. Maka kalau puasa dilanjutkan atau menerima serangan fajar, serangan fajar didahulukan daripada puasa. Karena masih ada 360 hari yang lain bisa dia kerjakan. Kalau ini dia tidak selesaikan, terus bapaknya keluar di luar, salah coblos, haram atau tidak? Haram. Maka halalkan ini supaya haram yang di luar tidak terjadi. Wallahu ta'ala alam. Senang kisah. Ada stiker itu senang dengarnya. Baik Ustaz, yang jelasnya antum jangan salah coblos. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana kalau sekiranya kita sedang puasa, kemudian naik pesawat yang waktunya lama dan kita tidak tahu kapan bukanya. Kira-kira bagaimana cara berbukanya itu? Yang pertama dia naik pesawat, waktunya lama, maka sudah pasti dia musafir. Pertanyaannya bagaimana caranya dia berbuka puasa? Yang pertama sebaiknya dia tidak berpuasa. Karena jarak tempuh pesawatnya lama. Sedangkan jarak tempuh cepat saja kita disuruh berbuka atau dibolehkan berbuka. Apalagi jarak tempuhnya lama, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Tapi kalau ini orang betul-betul mujahadahnya untuk beribadah tinggi sekali. Sampai-sampai semangatnya untuk berpuasa atau beribadah melampaui ilmunya di dalam fikih. Ini namanya semangatnya melampaui ilmunya. Kalau itu terjadi, kapan dia harus berbuka? Jawabannya, dia berbuka
berbuka di posisi mana adzan maghrib itu berada. Nah, disinilah kita ini maju 1 jam daripada Jakarta. Jakarta jam 7 pagi, kita jam 8. Jakarta jam 7, kita jam 8. Berarti kita lebih duluan berpuasa daripada Jakarta. Sekarang kalau saya start jam 6 di sini, itu kan berarti jam 5 di Jakarta. Saya terbang 2 jam. Setelah sampai di sana, kalau saya menetap di Makassar, maka harusnya jam 6 saya start dari sini, itu jam 5 di Jakarta. Kalau tambah 2 jam, 6, 7, 8. Harusnya saya tiba itu jam 8 di sini. Sekarang saya tiba di sana, 5, 6, 7, baru jam 7. Baru jam 7 saya tiba di sana. Ketika saya tiba, di sana sudah berbuka. Di sana belum berbuka. Makassar sudah berbuka. Saya ikut waktu Makassar atau ikut waktu Jakarta? Ikut waktu Jakarta. Jadi berbuka di mana? Di mana saat adzan maghrib, di situ dia berada, maka pada saat itu dia berbuka. Nah ini kalau jam 6. Kalau jam 4 tadi, saya start jam 4 dari Jakarta menuju ke Makassar. Jam 4 di Jakarta, jam 5 di Makassar. Penerbangan 2 jam. Ketika saya terbang dari Jakarta jam 4, jam 5 atau jam 3 lah, lebih enak. Jam 3, jam 4, jam 5. Waktu Jakarta jam 5, waktu Makassar sudah jam 6. Pas adzan maghrib. Maka saya berbuka waktu Makassar, artinya saya dapat diskon 1 jam. Jadi kalau saya ke Jakarta, saya nombok 1 jam. Dari Makassar ke Jakarta, saya dapat diskon 1 jam. Jadi kapan berbuka? Di mana dia tiba, di situ adzan maghrib, di situ dia berbuka. Ya. Wallahu a'lam. Yes, sir. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika di siang hari bermimpi basah? Apakah puasanya tetap sah? Ya. Nah, ini pasti laki-laki yang bertanya. Jadi kalau dia mimpi basah, sekaligus saya nambah, atau kalau suami istri berhubungan sebelum subuh, berhubungan sebelum subuh, jadi atau mungkin dia sahur dengan itu, sahur dengan itu, boleh nggak suami istri sahur dengan berhubungan? Boleh atau tidak? Boleh saja. Nah, dia sahur dengan itu. Sebagian laki-laki itu lebih kuat kalau dia berhubungan, lebih kuat hidupnya daripada dia makan. Lebih kuat dia bertahan sampai maghrib daripada dia makan. Nah, kalau itu terjadi, kemudian adzan subuh dia belum mandi wajib. Dia berhubungan sebelum subuh. Setelah itu masuk adzan subuh, dia belum mandi wajib. Masih dalam hadas besar. Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Maka itu dikiaskan dengan orang yang tertidur, kemudian dia ihtilam, mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Karena suatu ketika Ummu Salamah datang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, perempuan mimpi basah nggak? Nabi mengatakan, iya sama. Laki-laki perempuan sama. Cuman mungkin gambarannya yang berbeda. Masing-masing bisa koreksi diri lah, introspeksi diri sendiri. Nah, yang jelas, kalau itu terjadi di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena keluar tanpa sadar. Yang membatalkan puasa kalau barang itu keluar dengan sadar dan sengaja. Sadar dan sengaja. Kalau itu terjadi, maka batal puasanya. Tapi kalau dia tanpa sadar, tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Segera dia mandi bersih dan kemudian melanjutkan puasanya. Itu kalau mereka menyelesaikan di siang hari bulan Ramadan. Kalau berbuka suami istri berhubungan, boleh atau tidak? Mau iftar nih, adzan maghrib, sudah mau menghadapi ini air, tiba-tiba abinya tarik uminya. Ayo kita masuk berbuka di dalam. Nah, dia buka betul.
Itu boleh atau tidak? Pernah dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berbuka dengan berhubungan suami istri. Nah, itu betul-betul dia bilang zahabal dhama'u, telah pergi kekeringan di tenggorokan. Wa batal uruku, basah betul tenggorokanku. Wa thabatil ajru, pahala kedua, pahala berbuka dan pahala berhubungan. Insyaallah. Jadi boleh, hukumnya boleh. Tetapi resikonya telepon Pak Imam, kalau bisa adanya dimundurkan beberapa saat karena dia harus mandi wajib. Iqamatnya mundur dulu beberapa. Jadi karena durasinya ini lumayan. Jadi harus mundur, iqamatnya harus mundur beberapa saat. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Ini semakin dan semakin. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Pada saat membayar fidyah, bolehkah kita berikan kepada keluarga kita? Ya. Fidyah boleh diberikan kepada keluarga selama dia bukan ahli waris. Jadi bapak tidak boleh membayar fidyah kepada anaknya. Jadi selama dia bukan ahli waris. Kalau sepupu kan bukan ahli waris. Apalagi nenek bersaudara bukan ahli waris. Tapi syaratnya adalah orangnya miskin, fakir dan miskin. Daripada kita cari fakir miskin yang tidak ada hubungan saudara, mending cari fakir miskin yang ada hubungan saudara. Karena kita dapat pahala berganda. Pahala memberikan makan fakir dan miskin, dan pahala menyelamatkan keluarga kita dari kelaparan. Jadi itu sama dengan zakat, sama. Utamakan yang terdekat dengan keluarga kita dan masyarakat kita. Kalau masih ada yang berhak di sini, tidak usah ekspor ke Bantaeng, tidak usah, di sini saja. Kecuali kalau satu Jeneponto sudah tidak ada lagi fakir miskin, silahkan melirik kepada daerah yang lain. Demikian pula fidyah Ustaz. Kalau keluarga kita memang sudah mapan semuanya, maka silahkan cari fakir miskin, tetangga kita, atau orang sekampung, atau orang-orang lain yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Jadi kesimpulannya, boleh kita berikan bagi keluarga kita atau yang memiliki hubungan darah selama dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengqadha puasa yang sudah beberapa tahun terlewatkan sehingga kita sudah lupa jumlahnya? Ini ada orang tidak pernah mengenal ibadah. Nanti dia hijrah ketika usianya 27 tahun. Dia balik usia 17 tahun. Dari usia 17 tahun sampai usia 27 tahun dia tidak pernah berpuasa. Atau puasanya ya beberapa hari saja. 10 tahun Ustaz. Apa yang terjadi? Apakah dia mau mengganti itu 30 kali 10 tahun? 300 hari. Dia mau ganti atau tidak? Jawabannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada kewajiban lagi bagi dia mengganti itu. Bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna taubata yajubbu ma qablaha. Karena sesungguhnya taubat itu menghancur leburkan segala dosa-dosa yang telah berlalu, kama annal islama yajubbu ma qablahu. Sebagaimana Islam itu menghancur leburkan kekafiran-kekafiran yang sebelumnya. Ada orang masuk Islam di usia 40 tahun. Apakah dia mau mengqadha itu semua puasa dan kekafiran yang dia tidak pernah kerjakan selama dia kafir? Jawabannya tidak perlu. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka 40 tahun kekafiran bersih dari lembaran catatan Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai dari lembaran yang putih lagi untuk menulis sejarah hidupnya. Nah, orang yang berpuluh tahun tidak puasa, muslim, maka ketika dia bertobat, taubatnya itu menghancur leburkan yang telah berlalu. Tidak perlu lagi dia mengganti, tapi dia cukup bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya kalau orang berpuasa itu di siang harinya
sering mandi. Apakah benar Rasulullah SAW itu sering mandi atau berenang di saat beliau puasa? Iya. Bolehkah kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan, rajin-rajin mandi? Atau bahkan kita berendam? Boleh atau tidak? Dulu kita dengar orang tua kita atau guru-guru kita yang dulu-dulu mengatakan tidak boleh, minimal makruh hukumnya. Tapi ini keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau berpuasa dan terik cuaca pada saat itu, maka beliau mandi, bahkan beliau masuk dalam gentong. Para sahabat mengatakan, kami kalau berpuasa panas terik, kami pergi berendam di dalam bak-bak mandi. Jadi kesimpulannya boleh hukumnya. Yang tidak boleh kalau sambil berenang minum air. Itu tidak boleh. Sambil berendam, nah cini-cini sedikit, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia berendam saja, maka itu dibolehkan. Bahkan Nabi memerintahkan beberapa sahabat yang beliau lihat kelelahan karena berpuasa, beliau mengatakan abriduhum bil ma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siram mereka dengan air. Abriduhum, dinginkan mereka dengan air, siram dengan air. Itu karena saking teriknya puasa pada saat itu. Jadi kesimpulannya boleh, Ustaz. Boleh berendam, boleh berenang, boleh sering-sering mandi. Ya, resikonya paling kalau pakai PDAM naik saja meteran PDAM-nya. Tapi kalau ini boleh. Wallahu a'lam. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan pamungkas. Ada pengantin baru bertanya. Bisa jika tanya kalau bulan Ramadan, Ustaz, itu mengelus-elus dan membelai-belai istri? Masya Allah. Sebelum saya jawab, saya mau tanya. Saya mau tanya pengalaman pribadi masing-masing. Siapa di antara kita yang menikah menjelang Ramadan? Ada? Angkat tangan dulu. Yang menikah di bulan Sya'ban. Ada? Kalau ada angkat tangan coba. Wah, berapa hari Ustaz? Sya'ban ke berapa? 5 hari sebelum Ramadan. Allahu Akbar. Ustaz, ada angkat tangan di sana? Iya. Oh, berarti mirip-mirip. 7 hari. 3 hari sebelum Ramadan. Ada lagi yang lain? Wah, sekarang 2 pekan. 14 hari. Ya. Saya juga 10 hari sebelum Ramadan. Jadi ketika saya Ustaz Kamal, Ustaz, sudah bisa kita membayangkan dulu apa yang terjadi itu. Ketika menikah di mana? Kita kenal mungkin Ustaz Dr. Rustam Koli, alumni Medina S1 sampai S3 yang sekarang di Stiba. Ya. Komisi Usra dan Ukhuwah Dewan Syariah. Itu menikah di malam pertama bulan Ramadan. Dia menikah, akad nikah pagi ini, sebentar malam sahur. Ya, malam pertama. Ya. Apakah boleh mengelus-elus istri? Pegang kepalanya, cium keningnya. Boleh atau tidak? Secara fikih boleh. Secara fikih itu boleh. Makruh atau tidak? Tidak. Tidak makruh. Boleh. Mencium Ustaz? Iya boleh. Yang tidak boleh ketika kita mengelus dan ketika kita mencium, naik syahwata, keluarlah itu barang. Nah, itu tidak boleh. Barang yang keluar ini ada 4 yang keluar dari laki-laki. Ada 4. 4 ini 3 najis, 1 tidak. Jadi 3 najis, 1 tidak. Tapi 3 yang najis ini tidak berpengaruh. 1 yang tidak najis ini justru berpengaruh. Yang pertama al-baul, kencing, ya, air kencing. Itu keluar dari laki-laki. Yang kedua namanya al-wadyu. Wadyu. Al-wadyu ini biasanya kalau bapak-bapak kecapean, capek sekali, habis olahraga dari kebun,
Kemudian pada saat kita mau mandi atau membuang air kecil, kita lihat entah sebelum atau sesudah kita buang air kecil, ada yang lendir-lendir yang keluar. Itu namanya al-wadyu. Wadyu namanya. Kemudian yang ketiga namanya al-madyu, atau kita sering mengatakan madi. Itu muqaddimah asy-syahwat. Ya, kalau kita mulai syahwat, mulai itu netes-netes, nah itu madi namanya. Ketiga ini najis hukumnya. Kalau dia keluar, berarti kita dalam kondisi hadas kecil. Hukumnya najis. Kalau menyentuh pakaian, pakaian itu kita pakai sholat kita tidak sah karena dia najis. Kemudian yang keempat al-manyu, atau yang kita mengatakan mani. Itu tidak najis. Karena dia tidak najis, kalau kena pakaian itu kita pakai sholat kita sah atau tidak? Sah. Karena dia tidak najis. Tapi kalau itu keluar, kondisi kita hadas besar. Jadi 3 yang najis ini hadas kecil, 1 yang tidak najis ini justru hadas besar. Kalau kita mengelus istri, mencium istri, kemudian yang keluar ini 3 ini, maka puasa kita tetap sah. Tapi kalau yang 1 yang tidak najis itu keluar, maka batallah puasa kita. Para ulama kemudian berbeda pendapat di cairan yang ketiga, madi, muqaddimah syahwat. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikannya sama seperti 1 yang tidak najis, dan ada yang mengatakan tidak, dia masuk dalam kategori 2 yang najis. Disinilah letak perbedaan para ulama. Madi itu kalau keluar, apakah dia masuk ke dalam kategori yang najis sehingga tidak membatalkan, atau dia masuk dalam kategori yang tidak najis yang justru membatalkan? Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan dia masuk dalam kategori tidak najis sehingga dia membatalkan. Jadi kalau kita cium istri, naik syahwat, keluar madi, batal puasa. Versi ulama Syafi'iyah. Ulama Hambali dan Malik mengatakan tidak. Dia masuk dalam kategori baul dan wadyu itu, sehingga dia tidak membatalkan. Dia tidak membatalkan. Mana pendapat yang kuat di antara mazhab-mazhab yang ini? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan madi itu bisa membatalkan. Kenapa? Karena dia muqaddimah asy-syahwat, pendahuluannya syahwat. Dan Nabi melarang kita untuk mencium istri dalam keadaan syahwat. Madi tidak keluar kecuali kita punya syahwat. Saya lebih condong dengan pendapat itu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, Masya Allah. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Cuma karena waktu sudah hampir masuk dulu, kita cukupkan. Ya, semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz kita bisa kita pahami, kemudian kita amalkan, apalagi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua materi ini menjadi bekal-bekal kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga apa yang ditanyakan tadi juga itu kita sudah memahaminya, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Dan mungkin ya, sebagai saran apa yang didapatkan di sini kita sampaikan kepada sanak keluarga kita terkait dengan yang kita telah dapatkan.